Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Imam Wahyudiana, dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahameradata. Sebagai seorang dosen, saya sudah aktif menjalankan dan bertanggung jawab dalam 3 perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Selain mengajar, saya juga aktif dalam beberapa penelitian ataupun juga kegiatan akademik lainnya. Saya menggunakan sistem pengajaran DIE, Delivery Interaction Assessment, pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro pada bab 1, yaitu definisi ilmu ekonomi dengan 14 kali pertemuan pembelajaran disertai IPS serta UAS. Saya berharap mahasiswa dapat memahami serta mengaplikasikan apa itu definisi daripada ilmu ekonomi, kemudian ruang lingkup ilmu ekonomi, kegiatan ekonomi, serta teori-teori serta aplikasi ataupun juga analisis ilmu ekonomi. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi kita di perkuliahan hari ini gitu ya. Ini merupakan perkuliahan pertama kita gitu ya, yang akan membahas mengenai bab pertama gitu ya. Kemudian bab pertama inilah definisi ilmu ekonomi gitu ya. Kemudian di sini sudah terlihat ada 26 teman-teman ataupun juga Anda sudah memasuki pada ruangan. Silakan nanti Anda absen seperti biasa gitu teman-teman ya. Kemudian nanti kita akan mulai perkuliahan yang pertama gitu ya. Kita akan membagi kelompok gitu ya. Jadi saya sudah memilih Korma, silakan nanti Korma akan memilih kelompok sesuai dengan nurut absen Anda gitu ya. Jadi kita ada 14 pertemuan, silakan nanti Anda membagi kelompok menjadi 14 kelompok. Jadi seperti itu ya. Sementara hari ini saya akan membagikan atau saya akan presentasikan untuk bab pertama gitu teman-temannya mengenai definisi daripada ilmu ekonomi ini sendiri gitu ya. Oke, saya izin share ya. Oke teman-teman, ini definisi gitu ya. Bab pertama kita akan membahas mengenai definisi ilmu ekonomi gitu ya. Kemudian saya Wahyudiana gitu ya, semoga Anda sudah kenal semua gitu teman-temannya karena kita sudah bertemu sebelumnya gitu teman-temannya. Kemudian kita akan membahas mengenai tujuan gitu teman-temannya. Nah ini tujuan gitu ya. Tujuan kita mempelajari pada mata kuliah ini adalah yang pertama memberikan pengetahuan dan pengertian kepada mahasiswa tentang konsep dasar ilmu ekonomi, khususnya cakupan ekonomi mikro gitu ya pada saat ini gitu ya, rumah tangga, konsumen, dan rumah tangga daripada produksi secara komprehensif atau secara luas gitu teman-teman ya. Kemudian ada pula juga tujuan khusus gitu yang sudah kita rampungkan dalam RPS gitu ya, memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk bisa gitu ya menganalisis dan mengambil suatu keputusan secara tepat terhadap berbagai persoalan-persoalan pokok yang nanti akan kita hadapi gitu ya dalam persoalan daripada rumah tangga, kemudian pada saat kita kehidupan sehari-hari pada suatu perekonomian mikro gitu ya. Karena kita akan membahas mengenai rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen pada saat ini dengan tujuan mengefisienkan berbagai faktor produksi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian pada saat nanti perkuliahan gitu ya, kita akan ada mempunyai kesepakatan bersama gitu ya, ada classroom rules gitu ya. Yang pertama Anda harus on time gitu teman-teman, tidak boleh telat. Kemudian eating dan drinking only is okay teman-temannya, Anda tidak boleh makan ketika Anda haus, silakan gitu teman-temannya. Kemudian juga one at time gitu teman-teman. Kemudian juga no phone, saya minta kepada teman-teman semua untuk nonaktif pada handphone atau di silent gitu ya. Dan jika ada pertanyaan ya teman-teman, Anda bisa bertanya gitu ya. Oke. Itu kesepakatan kita bersama ya. Bagaimana teman-teman? Bisa dilakukan? Siapa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ini teman-teman, ada pun juga referensi yang kita gunakan pada bab ini atau mata kuliah ini, kita memakai pada Menq ya teman-teman ya. Kemudian pada tahun 2010. Nah, pendahuluan ya. Jadi ilmu ekonomi adalah suatu bidang ilmu gitu ya, pengetahuan yang sudah berkembang sejak beberapa abad yang lalu gitu ya. Kalau misal kita bisa bilang gitu ya, bapak ekonomi kita itu disebut dengan Adam Smith gitu ya, karena sudah menerbitkan buku pada beberapa tahun yang lalu gitu ya, berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation gitu teman-temannya. Jadi si Adam Smith ini sudah mengatakan bahwa ilmu ekonomi ini adalah pengetahuan yang sudah berkembang sejak beberapa abad yang lalu. Kemudian ada pun juga dari Katz Rosen gitu ya, ilmu yang membahas mengenai bagaimana sumber daya dialokasikan di antara berbagai alternatif
penggunaan untuk memuaskan keinginan daripada manusia tersebut gitu ya. Sampai kepada juga di Samuelson dikatakan bahwa suatu studi mengenai pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber-sumber produktif yang langka dan terbatas untuk menghasilkan berbagai barang serta mendistribusikan. Itu kata daripada Samuelson gitu ya. Jadi di mana juga dikatakan bahwa dia akan menegaskan mengenai daripada kemakmuran gitu teman-teman ya. Ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk bisa mencapai kemakmuran. Nah, kemakmuran ini tuh ada banyak ya teman-teman ya, kesejahteraan, pendapatan yang akan bisa naik, kemudian juga akan bisa berbagai hal gitu ya mengenai ekonomi, dan akan bisa memenuhi daripada kebutuhannya diri sendiri, kemudian juga kebutuhan kelompok ataupun juga daripada masyarakat luas gitu ya, dapat memenuhi kebutuhannya baik barang-barang maupun jasa. Seperti kita ketahui karena ekonomi pasti akan selalu berhubungan mengenai barang serta jasa. Kemudian juga mengapa ekonomi gitu ya, tapi juga mengapa individu gitu ya, perusahaan dan masyarakat perlu memikirkan cara yang terbaik untuk melakukan kegiatan ekonomi. Silakan ada yang mau berpendapat, kenapa nih kita memberikan yang terbaik untuk melakukan kegiatan ekonomi? Kenapa perlu dipikirkan jadi seperti itu ya? Bagaimana caranya untuk membuat daripada melakukan kegiatan ekonomi dengan cara yang terbaik? Apa yang harus kita lakukan? Silakan ada yang mau berpendapat, teman-teman? Cara yang terbaik untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan cara seperti apa? Dengan cara mengefisienkan ya teman-teman ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa permasalahan dalam suatu ekonomi itu adalah kelangkaan, kekurangan gitu teman-teman ya, scarcity gitu teman-teman. Jadi ini adalah suatu permasalahan yang semua negara akan bisa alami gitu ya, yaitu adanya kelangkaan, ada kekurangan. Seperti saya jelaskan bahwa pertumbuhan manusia itu ya dari tahun ke tahun gitu ya akan selalu bertambah gitu ya. Kemudian apakah bisa akan dibarengi dengan makanan gitu ya, kita belum tentu tahu gitu teman-teman, tergantung pada aktivitas ekonomi kita gitu ya. Ketika pertanian sudah banyak, akan bisa pertanian masih ada gitu ya, pangan pun juga akan masih tetap hidup. Tapi ketika misalnya pertanian sudah ditinggalkan, kemudian kita beralih kepada industrialisasi gitu ya teman-temannya, jadi itu kan menjadi suatu kelangkaan pada saat di lahan pangan gitu teman-temannya. Jadi seperti itu yang kita ketakutan daripada permasalahan ekonomi kita, yaitu adalah kelangkaan. Ketersediaannya itu sangat terbatas gitu ya, yang dikatakan di ekonomi kita gitu ya, pada saat di ilmu ekonomi. Nah, kelangkaan ini adalah kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas gitu ya, faktor produksi yang juga terbatas gitu ya. Bisa teman-teman sebutkan gitu apa kebutuhan Anda pada saat ini? Silakan. Kira-kira? Silakan. Apa kebutuhan Anda? Kebutuhan saya saat ini setiap harinya adalah makanan pokok. Sorry, saya tidak dengar. Makan. Seperti makanan pokok, Pak. Oke, makan pokok gitu ya. Nah, kita kan banyak nih ada manusia gitu teman-teman, artinya misalnya ada pertumbuhan ekonomi atau juga pertumbuhan pada manusianya juga akan banyak gitu. Jadi kebutuhan masyarakat itu tidak terbatas gitu ya. Misalkan gitu ya, satu individu itu pasti mereka mempunyai banyak sekali kebutuhan, tidak hanya daripada makanan, pakaian ataupun juga daripada kebutuhan daripada perumahan gitu misalnya teman-temannya, tapi akan ada juga kebutuhan tersier gitu ya teman-temannya, sampai kepada kebutuhan mewah gitu teman-teman. Jadi faktor produksi ini juga akan terbatas gitu ya. Ada yang sudah tahu belum faktor produksi itu seperti apa? Silakan, ada yang mau komentar? Faktor produksi adalah apa saja? Modal, apalagi teman-teman? Tenaga kerja, apalagi teman-teman? Ya, Sumber daya alam. Ya, benar, sumber daya alam, apalagi? Sumber daya Sumber daya manusia ya, penduduk. Oke, apalagi? Keahlian ya, apalagi? Kewirausahaan, Pak. Ya, kewirausahaan, apalagi? pengusaha, informasi, Pak. Ya, pengusaha ya, kewirausahaan, apalagi teman-teman? Teknologi informasi gitu. Teknologi itu teman-teman. Jadi banyak sebenarnya kita kalau bisa berbicara mengenai produksi gitu ya, tapi masalahnya adalah
manusia kebutuhannya itu tidak pernah puas gitu teman-teman. Satu manusia gitu ya, misalkan Anda sendiri gitu ya, Anda sudah punya mobil, pasti mau punya mobil baru lagi atau punya motor baru lagi gitu ya, tergantung pada zaman sekarang misalnya seperti itu. Jadi satu manusia gitu pasti mengalami pada kebutuhan yang sangat tidak terbatas gitu ya, masih belum merasa puas gitu ya, sedangkan produksi kita punya ini sangat terbatas gitu ya, SDM kita punya terbatas, kemudian SDA yang kita punya terbatas, apalagi teknologi juga seperti itu, apalagi mengenai modal itu teman-teman, itu akan menyebabkan suatu kelangkaan yang akan terjadi gitu ya, apalagi kita berbicara mengenai Indonesia gitu teman-temannya, akan banyak terjadi kelangkaan misalnya kita tidak bisa atasi ketika faktor produksi itu sangat-sangat terbatas gitu ya. Nah, seperti saya bilang bahwa keinginan manusia gitu, masyarakat untuk mengkonsumsi barang dan jasa gitu ya. Nah, keinginan ini akan banyak gitu, teman-teman, karena disertai oleh kemampuan untuk membeli gitu ya. Misalnya kita punya gaji misalnya 5 juta gitu ya, mungkin kita kan bisa spare 4 juta itu untuk membeli, sedangkan 1 juta itu untuk konsumsi misalnya seperti itu teman-teman. Ketika kita sudah mampu untuk membeli gitu ya, tapi ada juga keinginan dan disertai oleh kemampuan untuk membeli gitu teman-teman. Mungkin karena daya beli kita kurang, mungkin juga kita akan spare untuk biaya tabungan anak atau mungkin untuk penghidupan yang layak misalnya seperti itu teman-teman ya. Jadi keinginan untuk memperoleh barang dan jasa ini akan disesuaikan dengan daya beli kita gitu ya, atau kemampuan kita untuk bisa membeli barang dan jasa tersebut gitu ya. Apalagi seperti Anda ketahui bahwa ketika tahun-tahun gitu, dari tahun ke tahun akan mengalami inflasi gitu ya, harga barang akan naik terus gitu ya, itu akan bisa mengalami juga kita tidak akan bisa mampu untuk bisa meningkatkan daya beli kita gitu ya, walaupun gaji kita bertambah gitu ya. Ini manusia sebagai makhluk ekonomi dikatakan seperti itu ya. Yang pertama gitu ya, ada yang pernah puas di sini teman-teman? Saya rasa mungkin Anda tidak pernah puas ya tentang tentang apa yang Anda peroleh gitu ya. Misalnya seperti mahasiswa gitu ya, Anda sudah dapat nilai B gitu ya, tiba-tiba Anda akan menginginkan untuk nilai A gitu ya. Misalnya ada nilai A plus gitu ya, pasti Anda akan ambisius sekali untuk bisa mendapat nilai A plus gitu ya. Hampir sama juga ketika kita di nilai ekonomi gitu ya, disebutkan bahwa ketika kita sudah punya bahan sandang juga papan gitu ya, yang primer gitu ya teman-temannya, pasti kita juga akan membutuhkan kebutuhan daripada sekunder gitu ya teman-teman, sampai kepada kebutuhan yang kita sebut dengan kebutuhan mewah gitu ya, ingin punya daripada emas-emasan, mobil mewah gitu ya, perumahan mewah, ataupun juga hal-hal yang sangat mewah misalnya seperti itu ya. Karena kita memang makhluk ekonomi yang diciptakan oleh Tuhan untuk merasa yang memang tidak pernah puas teman-temannya, maka daripada itu kan terjadi nanti kelangkaan gitu ya. Kemudian kedua adalah berusaha terus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu ya. Yang mungkin awalnya kita mungkin makan dengan nasi dengan sepiring gitu teman-temannya, ketika nanti kita punya gaji lebih, kita mungkin akan bisa beli ayam goreng gitu ya, ataupun juga kita nanti lagi kita akan bisa untuk membeli daripada barang-barang lain gitu teman-temannya. Pasti setiap manusia itu akan bisa untuk memenuhi daripada kebutuhan hidupnya gitu ya, ketika dia akan bisa mampu untuk bisa membeli gitu ya. Sampai juga yang hal ketiga yaitu selalu mempertimbangkan pengorbanan dan manfaat dari tindakan yang dilakukan. Misalnya, ketika nanti Anda membeli barang gitu teman-teman, apa yang Anda bisa lihat? Silakan teman-teman berkomentar. Harganya. Oke, harga. Kemudian apa lagi? Kualitas. Apa lagi? Merek. Itu saja yang Anda lihat. Apa lagi? Mereknya, oke. Apa lagi? Yang Anda bisa lihat? Warna. Saja pakai jangka waktu panjang atau tidak. Oke, manfaatnya, oke. Apa lagi kira-kira? Itu saja rata-rata teman-teman, ketika misalnya kita mau membeli sesuatu gitu ya, anggap saja kita misalnya mau beli buku gitu ya, sebagai mahasiswa gitu ya, kita pasti akan mempertimbangkan ya, yang pertama itu uang kita cukup nggak sih, gitu ya, pendapatan kita cukup nggak sih untuk bisa spare dana untuk membeli daripada buku tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua adalah apakah ini memang sangat bermanfaat sekali bagi saya atau tidak teman-teman, karena akan dibagi menjadi dua lagi, yaitu keinginan ataupun juga kebutuhan gitu ya. Karena pada manusia adalah yang sering dikatakan atau yang sering dibeli adalah yang keinginan dan kebutuhan gitu teman-teman. Makanya kita belajar pada
ekonomi ini supaya mengetahui bahwa ketika kita membeli itu memang kita benar-benar butuh gitu teman-teman. Ketika misalnya kita uang kita cukup banyak untuk bisa kita membeli kebutuhan kita tercukupi gitu ya, Anda baru akan bisa membeli untuk keinginan Anda gitu ya. Jangan sampai nanti Anda membeli keinginan Anda dulu gitu ya, baru Anda membeli daripada kebutuhan Anda. Itu salah, kita tidak prioritas ya teman-teman. Jadi kita di ekonomi ini belajar mengenai skala prioritas apa yang harus kita dahulukan, itu adalah kebutuhan. Nah kita harus tahu dulu nih manfaat apa yang harus kita tahu gitu ya teman-teman. Misalnya kita membeli buku gitu ya, apakah bisa nanti dipakai untuk jangka panjang atau seperti apa gitu ya, lihat dari kualitasnya gitu ya, kemudian misalnya mereknya gitu ya, penerbitnya, kemudian juga isinya, apakah worth it gitu ya, kita dibilang gitu sebagai anak sekarang gitu ya, apakah worth it sekali kita membeli atau tidak gitu teman-teman. Apakah mungkin kita lebih baik fotokopi atau mungkin lebih baik kita langsung membeli atau seperti apa. Ini banyak sekali ada pengorbanan yang harus kita pertimbangkan ketika kita membeli buku, karena kita akan melihat daripada manfaat apa yang akan kita bisa lakukan atau manfaat apa yang kita dapat hasilkan pada saat kita membeli buku tersebut gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ada pun juga gitu ya, benda-benda disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa gitu ya. Seperti saya katakan bahwa barang modal ataupun juga faktor pada produksi itu sangat banyak, ya salah satunya sumber daya alam gitu ya. Apakah kita boleh membeli sumber daya alam teman-teman? Silakan dijawab. Banyak Bapak, banyak Pak. Ini salah satu yang tahu apa sumber daya alam kita? Batu bara, Komoditas. Oke, batu bara, apa lagi? kelapa sawit, Kelapa sawit, apa lagi? Silakan. Minyak bumi. Minyak bumi, oke. cengkeh, Oke, apa lagi? Rempah-rempah, ya. Rempah-rempah, oke. Apa lagi? Nikel, Pak. Oke, nikel udah. Tadi apa lagi? Silakan. Ini banyak sekali. masa Oke ya, jadi emas juga termasuk. Jadi sumber daya alam itu sebenarnya kita banyak teman-teman. Tapi yang sangat disayangkan kita masih belum bisa mengolahnya atau misalnya mengolahnya gitu ya. Maka daripada itu sebenarnya banyak produksi karena kita memang mempunyai pada sumber daya alam yang sangat banyak dan potensial sekali untuk bisa kita olah atau kita produksi gitu ya. Kemudian tenaga kerja. Apakah Indonesia banyak mempunyai tenaga kerja, teman-teman? banyak Pak. Banyak, tapi apa yang terjadi permasalahannya kira-kira? Kualitas tenaga kerjanya yang tidak memadai untuk menciptakan satu barang yang bagus Pak. Oke, apa lagi? Dan kurangnya lapangan pekerjaan. Oke, apa lagi? Apa lagi kira-kira? Tingkat pendidikannya yang kurang juga, Pak. Oke, jadi banyak sekali teman-teman. Jadi Indonesia itu sebagai negara empat gitu teman-teman, dengan penduduk yang sangat tinggi gitu ya, mobilitasnya sangat tinggi dengan aktivitas ekonominya juga sangat tinggi gitu ya. Sebenarnya kita kan bisa mendapatkan daripada namanya bonus demografi gitu ya. Ketika misalnya tenaga kerja ini terpenuhi dalam artian adalah semua penduduk yang pada usia produktif ini bekerja gitu teman-teman. Jadi usia produktif ini kan semua yang bekerja mendapatkan penghasilan gitu ya, bisa memenuhi kebutuhannya gitu ya, kita bisa meningkatkan pada pendapatan nasional, bisa meningkatkan pada pendapatan pada Indonesia gitu ya, akan menjadi suatu bonus demografi gitu dikatakannya. Apalagi kita mau menyambut kepada Indonesia Emas 2045 nanti gitu. Jadi tenaga kerja ini memang kita harus wajib harus kita mempunyai pada skill gitu ya, mempunyai keterampilan, mempunyai pada pendidikan supaya kita akan bisa bersaing gitu ya teman-teman ya. Dikatakan bahwa kita bisa mempunyai daya saing kepada pihak-pihak luar ataupun juga negara-negara luar gitu ya, seperti ASEAN ataupun juga negara-negara tetangga gitu teman-teman. Karena kita dibilang adalah tidak kalah juga untuk masalah daripada tenaga kerja atau misalnya penduduk itu sendiri gitu ya teman-teman ya. Kemudian juga ada modal gitu teman-teman. Nah ini biasanya ketika kita berbicara mengenai modal atau juga kapital gitu ya, misalnya kita mau berbicara seperti ini gitu ya, atau misalnya produksi gitu ya, ini akan menjadi sahabat pautnya adalah ketika kita berbicara mengenai uang teman-teman ya. Jadi modal yang kita perlukan berapa gitu ya, ataupun juga kapital kita perlukan berapa gitu pada saat kita memproduksi suatu barang dan jasa gitu ya. Karena terkadang misalnya modal-modal yang besar itu akan bisa menciptakan produksi juga lumayan besar gitu teman-teman ya. Sedangkan modal yang kecil gitu ya, kita juga perlu pada stimulus kepada pemerintah untuk bisa meningkatkan daripada UMKM-nya ataupun juga kinerja yang dia, sehingga bisa berusaha untuk bisa meningkatkan daripada daya saing gitu teman-teman ya. Oke, kemudian selanjutnya gitu ya, sumber daya alam gitu ya, itu segala sesuatu yang berasal dari alam.
jelas itu teman-teman ya, dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Air, tanah, tumbuhan, hewan, hasil hutan, kemudian juga barang tambang gitu ya, semua yang sudah ada di alam gitu ya, disediakan oleh alam, itu termasuk pada sumber daya alam. Nah, masalahnya adalah apakah kita bisa mengolahnya, itu belum tentu itu teman-temannya, karena biasanya kebanyakan daripada kita itu hanya diperjualbelikan pada saat yang menjadi suatu barang mentah atau bahan mentah gitu ya teman-temannya, tidak menjadi barang jadi ataupun juga barang setengah jadi gitu ya. Alangkah lebih elok ya ketika misalnya kita mau menjual itu pada saat kita sudah produksi gitu ya, menambah pada nilai outputnya gitu ya, kita memproduksi daripada kayu gitu ya, atau misalnya pohon gitu ya teman-temannya, kita tidak langsung jual dalam bentuk gelondongan kayu atau misalnya pohon gitu teman-temannya, tapi kita ubah menjadi misalnya kursi gitu ya, atau misalnya kita ubah menjadi furniture lainnya gitu ya, akan bisa menambah daripada nilai tambah daripada uang tersebut, kemudian juga akan bisa menambah daripada nilai guna barang tersebut. Itu harus kita lakukan sebagai generasi muda gitu ya. Nah ini juga tenaga kerja gitu teman-teman, jadi tadi juga dikatakan bahwa waktu produksi yang sangat penting gitu ya. Nah maksud dari Indonesia ini adalah ketika kita mempunyai tenaga kerja ataupun juga penduduk yang sangat tinggi gitu ya, jadi kita kan bisa membuat daripada waktu produksi kita ini akan bisa melakukan kegiatan produksi akan bisa berjalan lancar gitu teman-teman, karena ada tenaga kerja atau kita terserap semua di lapangan pekerjaan atau pasar kerja gitu ya. Nah biasanya ada 3 katakan gitu ya, sebenarnya ada banyak gitu, tapi kita juga bisa masukkan kategorikan menjadi tenaga kerja kasar gitu ya, terampil dan terdidik. Kalau misalnya Anda bisa bayangkan gitu ya, tenaga kerja kasar itu seperti apa teman-teman? Silakan. Tenaga kerja kasar itu seperti apa bayangan Anda gitu ya? Tukang bangunan Pak, yang kayak Ya buruh, kemudian juga tukang bangunan, jadi seperti itu ya. Jadi kasar itu bukan dalam artian dia konotasi negatif ya, tapi lebih kepada kita bekerja itu memang pada bidang-bidang tertentu gitu teman-teman. Jadi pada saat mungkin kuli bangunan misalnya kita buruh gitu ya, yang mereka lebih banyak menggunakan otot ketimbang otak mereka gitu teman-teman. Jadi menggunakan pada aktivitas sebagai kegiatan ekonomi yang mereka itu adalah raga yang mereka, jadi bukan jiwanya atau misalnya bukan pikiran mereka gitu teman-teman. Jadi itu dikatakan pada kasar gitu ya. Nah kalau tenaga kerja terampil adalah seperti apa teman-teman? Bisa Anda bayangkan tenaga kerja terampil? orang-orang yang seni itu Pak. Oke, bisa jadi apa lagi? Terampil bisa jadi, oke, apa lagi? Pengrajin itu Pak. Sorry, saya tidak dengar apa? Bisa dikeraskan? Pengrajin. Oke, bisa jadi terampil itu dalam artian memang kita mempunyai keahlian atau keterampilan gitu teman-teman. Misalnya Anda bukan dikatakan juga pengrajin, bisa juga disebut jadi seperti itu. Jadi mereka itu pada saat kapan sih bisa memproduksi misalnya pengrajin endok misalnya gitu ya, oh ternyata 1 minggu 1 bulan itu mereka bisa menghasilkan 20 endok gitu ya, atau berapa meter output daripada produksi mereka gitu ya, karena mereka berdasarkan daripada keterampilan mereka, keahlian mereka gitu. Jadi semakin tahun atau semakin berpengalaman mereka dari tahun ke tahun gitu ya, biasanya mereka kan semakin terampil teman-teman. Jadi kita misalnya kita mau lihat daripada teman-teman kita yang bekerja di penagaan daripada membuat endok atau membuat daripada baju atau misalnya membuat daripada hal lainnya, itu akan membutuhkan sangat waktu yang lumayan cepat gitu teman-teman, karena mereka sudah terbiasa melakukan itu, aktivitasnya sudah terbiasa dilakukan dalam sehari-hari ataupun juga dalam dari bertahun-tahun gitu teman-teman. Jadi mereka sudah mempunyai pengalaman yang cukup memang luar biasa gitu ya, dari tahun sudah cukup lama gitu ya. Lalu tenaga kerja pendidik adalah tenaga kerja yang Dosen Pak. ya, selain itu Yang berdasarkan pendidikan ya Pak. ya dokter ya, berdasarkan pendidikannya gitu ya, dikatakan terdidik gitu teman-teman. Nah tapi ada anak ini, kalau misalnya Anda sarjana gitu ya, tapi Anda pengangguran, jadinya pengangguran terdidik gitu teman-teman. Jadi jangan sampai nanti Anda menganggur gitu teman-teman. Jadi selain kita mempunyai apa namanya soft skill gitu teman-teman, Anda juga mempunyai hard skill juga gitu teman-teman ya. Daripada itu Anda juga nanti Anda kuliah terus mempunyai daripada relasi gitu ya, karena Anda juga nanti akan menjadi suatu tenaga kerja yang terdidik gitu ya. Jadi Anda mempunyai titel atau mempunyai gelar, Anda bisa lakukan, Anda bekerja gitu teman-teman ya. Jadi tenaga kerja terdidik ini yang sangat banyak gitu teman-teman, sudah mengupload pada mata kuliah atau juga mengupload pada perkuliahan ataupun juga
belajar sekolah gitu teman-temannya, itu mereka belum memasuki pada dunia kerja, ini akan menjadi satu pengangguran terjadi gitu katakan seperti itu ya. Oke, ya, kemudian juga ada modal gitu ya, sebenarnya tahu modal atau kapital gitu ya, uang gitu teman-teman ya. Nah, uang, barang atau peralatan dapat digunakan untuk melakukan proses daripada produksi gitu ya. Tidak hanya uang gitu ya, bisa juga berwujud daripada barang atau juga peralatan. Kalau misalnya Anda sudah belajar mengenai akuntansi, gitu ya, kalau Anda juga sudah belajar mengenai perpajakan gitu teman-teman. Jadi tidak hanya dalam bentuk uang, tapi juga barang-barang dan juga alat gitu ya. Kemudian juga tanah kan dikatakan sebagai modal juga gitu. Jadi modal untuk kita bisa membuat usaha gitu ya, untuk bagus atau kelebihan lebih tinggi skala prioritasnya ketimbang keinginan gitu ya. Anda kan selalu merasa puas gitu ya dengan apa yang Anda gunakan gitu teman-teman ya. Paham ya di sini ya? Oke, silakan ada Paham, lagi yang Pak. bertanya. Pertanyaan lagi, silakan. Berarti Pak, Ya, silakan. berarti yang keinginan manusia yang tidak puas itu sama dengan konsumtif ya Pak? Iya, bener banget. Kalau misalnya kita sekarang bilang tuh mungkin hedon gitu nggak sih teman-teman? Maksudnya tidak pernah puas misalnya seperti itu ya. Jadi barang-barang selalu akan kita konsumsi terus gitu teman-teman ya. Itu kan bisa membantu pada perekonomian sih satu sisi gitu. Karena kita kan membeli terus ya, membeli. Tapi kan satu sisi adalah tidak efisien juga bagi misalnya kita gitu teman-teman. Jadi makanya pada itu kita sebut dengan konsumtif gitu teman-teman. Ataupun juga hedonisme, misalnya kita menggunakan uang kita gitu ya. Jadi ketika kita belajar ekonomi, kita harus paham dulu bahwa keinginan itu harus lebih bawah ketimbang kebutuhan. Jadi segala prioritas kita tuh kebutuhan dulu dong. Kebutuhan primer, kemudian juga kebutuhan lainnya gitu yang kita gunakan saat ini gitu ya. Baru kita juga keinginan lainnya gitu ya. Lagi silakan yang ingin bertanya. Jika tidak, ini ada tugas ya teman-teman. Jadi silakan membuat resume gitu ya mengenai permasalahan ekonomi, mengenai kasus kelangkaan barang di Indonesia gitu ya. Misalnya Anda mau ambil pada saat COVID kemarin atau pada saat sekarang misalnya seperti itu ya. Kemudian cari penyebabnya dan cara mengatasinya sampai kepada deadline untuk minggu depan kirim ke email saya itu teman-teman. Saya kira ini juga akan Anda bisa dapatkan gitu ya melalui internet ataupun juga melalui televisi ataupun juga melalui informasi lainnya gitu ya teman-teman ya. Nah, tugas ini dikumpulkan pada saat minggu depan ya. Dikirimkan ke email saya. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman. Tugasnya tulis tangan atau diketik Bapak? Alangkah lebih bagusnya ketika Anda menulis tangan. Jadi Anda juga akan bisa belajar untuk mengenai tugas ini sendiri gitu teman-teman ya. Ada lagi yang bertanya? Apa ada minimal halaman untuk tugasnya, Pak? Oh tidak. Silakan Anda mau buat 100 halaman is oke okay, teman-teman ya. Tapi saya biasanya adalah maksimal sih biasanya 2 halaman saja mungkin Anda sudah cukup gitu ya teman-teman ya. Silakan ada lagi? Jika tidak gitu ya, kita akhiri ya perkuliahan ini teman-teman ya. Thank you so much ya telah hadir di perkuliahan hari ini gitu teman-teman ya. Jadi sampai jumpa nanti untuk minggu depan gitu ya. Silakan nanti persiapan kelompoknya Anda sesuai dengan bagian Anda nanti pada saat minggu depan ya. Oke, thank you so much teman-teman. Saya akhiri ya. Thank you, bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.